ketika menatap ke arah luar, bertepatan dengan 3 ekor kuda berlari melintas di halaman Badar dan memang mengitari rumah Badar. Badar makin menggigil ketakutan. Terlebih lagi ketika 3 ekor kuda ini malah berdiri diam, berhenti, lantas kompak menoleh menatap tajam ke arah Badar, seolah mengetahui Badar sedang mengintip mereka, yang membuat Badar takut. Mata ketiga ekor kuda ini begitu menyeramkan, menusuk tajam ke dalam jiwa Badar. Mata mereka berwarna kemerahan. Badar pun menoleh ke belakang. Saat itulah Badar pun terkesiap, tegang, menatap 3 sosok kuda yang begitu menakutkan. Tubuhnya kuda, tapi kepalanya kepala manusia. Membawa tombak, pedang, perisai. Wajah mereka begitu sangat, mengarahkan ujung tombak dan ujung pedang ke arah Badar, lalu membentak dan berlari mendekat ke arah Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Kali ini Akang akan menceritakan sebuah kisah nyata masih dari daerah Jawa Barat. Cerita yang sudah begitu lama Akang dapatkan. Dulu Akang mendapat cerita ini dari seorang lelaki tua yang akrab dipanggil bernama Mang Salim. Mang Salim sekitar 10 tahun yang lalu membagikan kisah pengalamannya berkaitan dengan sahabat dari Mang Salim yang merupakan orang paling kaya di daerah desa Janatapa. Seorang lelaki tua, bisa dibilang jutawan, yang dikenal oleh orang-orang dengan nama Haji Badar. Kawan, sahabat karib dari Mang Salim yang meninggal 15 tahun yang lalu dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Orang-orang menganggap Haji Badar meninggal karena penyakit yang susah disembuhkan. Tetapi bagi Mang Salim, sahabat perjuangan dari Haji Badar, sahabat dari kecil, tahu betul apa yang terjadi di balik kematian Haji Badar. Haji Badar dan Ibu Hajah Ade Sri Nurhayati, pasangan suami istri jutawan di daerah Janatapa, merupakan pemilik usaha toko bangunan, toko material terlengkap dan terbesar di daerah kota kecil itu. Kota kecil yang terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota yang begitu strategis, penghubung 2 provinsi yang berbeda. Toko bangunan milik Haji Badar sudah lama begitu terkenal. Bahkan Mang Salim dulu
sempat ikut usaha bersama dengan Haji Badar. Hanya saja, dikarenakan Haji Badar terlalu royal kepada Mang Salim, membuat iri, cemburu istri dari Haji Badar. Sampai akhirnya, Mang Salim ini disingkirkan dari usaha yang dirintis bersama oleh Haji Badar dan Mang Salim tanpa sepengetahuan Haji Badar sendiri. Karena waktu itu Haji Badar sedang menunaikan ibadah haji yang kedua ke Tanah Suci. Kesempatan itulah dimanfaatkan oleh istri Haji Badar untuk menyingkirkan Salim dari kerajaan bisnis miliknya. Selepas disingkirkan oleh istri dari sahabatnya, Salim pun memilih pindah dari daerah Janatapa, pindah ke kampung halaman istrinya di sebuah desa bernama Desa Cikaso yang berbeda kabupaten dengan tempat tinggal Haji Badar. Bahkan Salim berpesan kepada keluarganya, apabila Haji Badar datang menanyakan keberadaannya, Salim meminta untuk dirahasiakan. Karena Salim tak ingin Badar, sahabat yang begitu dia pedulikan, mengalami keretakan hubungan dengan istrinya sendiri. Sampai satu ketika, di tahun 2010, pertengahan bulan Februari, di sebuah desa yang bernama Desa Cikaso, yang merupakan mayoritas penduduknya adalah para petani. Desa yang dikelilingi oleh pesawahan yang dulunya merupakan rawa-rawa terbengkalai. Di sebuah rumah, terlihat pasangan suami istri paruh baya sedang duduk santai berdua menikmati masa tua mereka. Pasangan itu tak lain adalah Mang Salim dan istrinya. Di tahun 2010 itu, Mang Salim dan sang istri hanya tinggal berdua karena anak mereka sudah berumah tangga dan tinggal terpisah dari mereka. Di tengah keduanya yang sedang asik bercerita, mengenang masa lalu, membicarakan berbagai hal, sambil sesekali Salim meniupkan asap rokok dari bibirnya. Suasana santai pasangan suami istri tua ini langsung terganggu oleh kehadiran sesosok laki-laki yang masuk ke halaman rumah mereka lalu beruluk salam. Sampurasun, Assalamualaikum. Kang Salim? Ini Kang Salim kan? Ucap lelaki itu. Salim pun lantas berdiri, menerka-nerka siapa yang datang berkunjung di hadapannya. Iya, saya teh Salim. Kamu siapa ya? Tanya Mang Salim. Karena memang Mang Salim ini nggak kenal dengan lelaki itu. Ya Allah, Mang. Mamang lupa. Ini saya, Mang, Kardi. Kardi loh. Anaknya Busri, tetangga Mang Salim di Janatapa. Kardi. Ya Allah, Kardi. Kardi si Busri, Mang Kosim. Iya, Mang. Ini saya Kardi, Mang. Alhamdulillah ya Allah, ucap Mang Salim sambil memeluk Kardi. Dari mana, Di? Sengaja, Mang. Memang sengaja datang ke sini nyari-nyari Mang Salim. Loh, ada apa? Apa ada masalah sama keluarga di Janatapa? Mang Salim khawatir terjadi sesuatu kepada keluarganya di Janatapa sana. Enggak, Mang, bukan itu. Tapi saya ke sini diutus, Mang. Diutus? Diutus siapa, Di? Mang, Kardi diutus sama Haji Badar
untuk menyampaikan pesan ke Mang Salim. Mendengar nama Haji Badar, Salim pun lantas terdiam. Badar? Gak salah denger, Mamang? Enggak, Mang. Kardi diutus sama Haji Badar. Ya Allah, ya sudah. Yuk, kita ngomong di dalam saja. Ajak Mang Salim sambil menuntun Kardi masuk ke dalam rumah. Duduk di ruang tamu mereka berdua, sedangkan istri dari Mang Salim lantas ke dapur membuatkan kopi untuk tamunya. Selepas kopi dihidangkan, Mang Salim pun bertanya kepada Kardi, "Di, ada masalah apa? Dan kamu tahu dari mana kalau Mamang tinggal di daerah ini?" "Mang, saya tahu Mamang tinggal di sini. Ya dari keluarga Mamang. Dari Agus, Mang, adiknya Mamang yang bungsu." "Loh, kok mereka malah bocorin tempat tinggal Mamang?" "Yo maaf, Mang. Ini mendesak, Mang. Mang Agus aja tadinya gak mau ngasih tahu tempat tinggal Mang Salim. Cuma karena kasihan sama Haji Badar, makanya Mang Agus ngasih tahu alamat Mang Salim." Ya sudah. Gak apa-apalah. Ngomong-ngomong, bagaimana Badar sekarang?" Mendengar pertanyaan Mang Salim, Kardi pun terdiam. "Loh, kok malah diam, Di? Ada apa? Ada masalah apa sama Badar?" Salim mulai khawatir nih. Karena dari tadi ketika mendengar kalau si Kardi diutus oleh Badar, perasaan Salim gak karuan. Mang, begini, Mang. Haji Badar saat ini lagi sakit parah, Mang." "Sakit parah? Sakit apa, Di?" Kardi hanya menggelengkan kepala. Gak tahu, Mang. Sakitnya Haji Badar begitu aneh. Tubuhnya penuh dengan luka seperti bekas cakaran. Luka-lukanya itu membusuk, Mang. Baunya saja, wah, luar biasa, Mang. Dan yang paling tega, Mang, anak-anak Haji Badar tak mau merawat Pak Haji, Mang. Dan saat ini Haji Badar tinggal di rumah sawah yang jauh dari tetangga, tinggal sendirian, Mang. Cuman saya yang sering datang mengurus Haji Badar. Karena selain kerja di toko bangunan milik Haji Badar, saya pun ditugaskan sesekali menengok dan merawat Haji Badar oleh anak tertua Haji Badar itu, Mang. Mendengar sahabat karibnya yang sudah 10 tahun lebih tak bertemu, membuat Salim begitu terkejut. Gak menyangka, betul-betul gak nyangka sahabatnya bisa sakit sedemikian rupa. Ya Allah. Lantas kamu bilang tadi si Badar nitip pesan sama kamu, Di? Iya, Mang. Pak Haji 2 hari yang lalu ketika saya nganterin makanan, Pak Haji nitip pesan ke Mang Salim. Mang Salim disuruh nemuin Pak Haji. Karena kata Pak Haji, Mang, Pak Haji merasa waktunya sudah tidak lama lagi. Ada sesuatu yang mau Pak Haji Badar bicarakan ke Mang Salim. Makin pucat wajah Salim mendengar ucapan si Kardi. Ya Allah. Ya sudah, apa ada lagi, Di? Gak ada, Mang. Kardi cuman diperintahkan menyampaikan pesan itu saja. Ya sudah, Mang. Kardi gak bisa lama-lama. Karena Kardi pergi ke sini itu tanpa sepengetahuan majikan Kardi, tanpa sepengetahuan anak Haji Badar. Sekarang Kardi mau pulang, Mang. Kardi pamit. Jangan lupa, Mang. Mamang harus temui Haji Badar karena kondisinya sudah semakin memburuk. Salim pun hanya mengangguk tanpa bersuara. Lantas bersalaman dengan Kardi dan Kardi pamitan meninggalkan kediaman Mang Salim.
Singkat cerita, 2 hari kemudian, Salim sudah tiba di desa Janatapa. Dia nggak tahu di mana rumah sawah milik Badar. Kardi pun mampir dulu ke rumah adiknya si Agus sambil menengok ponakan-ponakannya. Nah, dari rumah si Agus, sekitar jam 10 pagi waktu itu, Salim langsung menuju ke toko bangunan milik Badar sahabatnya. Dengan maksud untuk mencari keberadaan Kardi, Salim mau minta diantar ke tempat tinggalnya Haji Badar. Singkat cerita, sampailah si Salim ini ke toko material yang dulu dia rintis bersama sahabatnya. Ketika melihat bangunan toko yang tidak terlalu banyak berubah, Salim pandangannya sedikit menerawang, teringat masa lalu. Ketika awal pertama membuka toko bangunan, hanya dia dan Badar yang menjadi pemilik sekaligus pekerja. Di tengah Salim yang sedang melamun mengingat masa lalu, tiba-tiba saja Kardi yang baru beres naikin semen ke sebuah mobil pick-up melihat keberadaan Mang Salim di dekat tumpukan pasir. Kardi pun lantas buru-buru menemui Salim. "Alhamdulillah Mang, Mamang datang juga." Iya Di, ngomong-ngomong, yang jaga toko sekarang siapa?" Itu Mang, anak keduanya Haji Badar Mang." "Anak kedua? Siapa?" "Neng Siti Mang." "Masa Mamang lupa?" "Siti? Oh iya, Mamang baru ingat." "Ya sudah Di, sekarang antar Mamang ke tempat tinggal si Badar." "Iya Mang." Kardi pun membonceng Salim langsung menuju ke rumah sawah tempat tinggalnya Badar. Setengah jam lamanya waktu mereka berdua tempuh. Ternyata tempat tinggal Badar itu seperti memang sengaja dijauhkan, sengaja diasingkan dari pemukiman. Ternyata Badar tinggal di rumah di tengah-tengah sawah di ujung desa Janatapa. Bahkan jalan menuju rumah sawah itu hanya jalanan kecil. Itu pun masih jalanan tanah yang seperti sengaja dibangun sebagai akses menuju ke rumah. Rumah yang terbuat dari kayu berbentuk panggung dengan atap dari anyaman ijuk. Salim menghela napas mengusap dada. "Ya Allah Dar, kamu seorang jutawan, tapi anak keturunanmu tega menyimpan kamu di tempat seperti ini sendirian," ucap Salim dalam hati. Sedangkan Kardi hanya bisa diam menatap Mang Salim menatap sendu ke arah bangunan. Mang Salim, iya Di, gimana Di?" "Mamang langsung temuin saja Haji Badar. Pintunya nggak dikunci kok Mang. Kardi mau balik lagi ke toko Mang, takut dicariin sama Teh Siti." "Ya sudah, kamu balik saja dulu ke sana. Biar Mamang langsung menemui si Badar." Kardi hanya mengangguk, lantas pamitan meninggalkan Salim berdiri sendiri di depan rumah panggung yang ditinggali oleh Badar. Salim terlihat agak ragu, hanya berdiri diam. Mulut terbuka ingin mengucapkan salam. Namun kata-kata yang sudah akan keluar kembali Salim telan. Akhirnya Salim berusaha menenangkan diri, menahan gejolak dalam hati. Dia berjalan mendekat ke arah rumah panggung, naik titian tangga kayu. Lalu ketika tiba di depan pintu, "Loh, kok baunya gini?" pikir Salim. Salim langsung mencium bau anyir, bau apek.
Aneh. Apa mungkin si Badar tak pernah dimandikan? Pikir Salim. Lah, masa bodoh. Mau seperti apapun, si Badar itu sahabatku. Lalu Salim pun mengetuk pintu, lantas beruluk salam. "Assalamualaikum, Sampurasun," teriak Salim sambil mengetuk-ngetuk pintu tiada henti. Lalu dari dalam rumah terdengar suara serak yang menjawab salamnya Salim. "Rampes, masuk." Badar taunya itu Kardi. Lalu Salim tak banyak bicara, membuka pintu. Yang betul saja, ketika pintu terbuka, bau anyir darah kering itu langsung menerpa hidung Salim. Ya Allah, kok baunya seperti ini? Baunya campuran darah kering, campuran kotoran manusia yang sudah terpapar cahaya matahari beberapa hari. Bercampur aduk menjadi satu. Salim pun melangkahkan kaki masuk ke dalam. Yang dimana ketika masuk, langsung tertuju ke ranjang kayu. Di mana di atas ranjang kayu itu terbaring sosok sahabatnya dalam kondisi yang sudah tak berdaya. Dengan tubuh yang begitu kurus kering, menyeruakan bau anyir yang begitu menyengat. Kardi, kapan si Salim mau ke sini, Di? Mau kapan? Waktu Bapak sudah tak lama lagi, Di. Sudah tak lama lagi. Mendengar perkataan itu, mata Salim lantas berlinang. Namun dia berusaha tegar. Dia tahan agar jangan sampai menangis. Lantas Salim berjalan mendekat perlahan. Begitu sudah tiba di ujung ranjang, di bagian kaki dari sang sahabat, Salim menatap ke arah sahabatnya. Makin terpukul hati Salim. Kakinya kurus kering. Hanya tersisa tulang berbalut kulit. Bahkan yang membuat Salim kaget, mata Badar putih seperti orang buta. Kardi, di mana kamu, Di? Di mana, Di? Salim sudah tak bisa menahan air mata. Dia pun menangis. Walau tak bersuara, tapi air mata meleleh. Mewakili perasaan gejolak hati Salim melihat kondisi sang sahabat. Di samping ranjang di dekat kepala Badar ada kursi. Lalu Salim mendekat dan duduk di kursi itu. Dar, ieu uing Dar, Salim, sobat maneh, balad maneh Dar, dulur maneh. Salim, maneh iya Lim, maneh, ucap Badar. Di situ Salim pun saking sedihnya langsung merangkul tubuh ringkih sang sahabat. Walau bau anyir begitu kuat, tapi itu tak dirasakan oleh Salim. Dar, kenapa Dar? Kenapa kamu sampai seperti ini, Dar? Lim, Salim. Badar menangis. Suaranya terseduh-seduh, tertahan-tahan, tergagap. Sudah, Dar. Kau istirahatlah, Dar. Istirahat. Badar meminta menyandar di ranjang. Salim turuti, didudukan menyandar. Makin sedih Salim ketika melihat kemeja lusuh yang dikenakan sang sahabat terbuka. Betullah apa ucapan Kardi. Sekujur tubuh Badar penuh bekas luka cakaran dengan darah dan nanah mengering. Dar, kamu kenapa, Dar? Kenapa? Badanmu sampai seperti ini, Dar. Lim, sudahlah.
Kau pun tahu apa yang terjadi kepadaku ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. Akibat dari perjanjian yang sudah kulakukan dulu, Lim. Salim paham apa yang dimaksud oleh Badar. Lim, sengaja aku meminta Kardi menjemputmu ke Cikaso. Aku bukan tak tahu keberadaanmu, Lim. Cuman aku menghargai perasaan dan keinginanmu. Makin merasa bersalah Salim saat itu. Lim, ada yang ingin ku sampaikan. Ada yang ingin ku wasiatkan, Lim. Sebelum aku mati, dijemput oleh mereka dari hutan larangan Wanaraseta. Lim, aku titip anak cucuku. Bimbing mereka, nasihati mereka, Lim, agar jangan sampai terjerumus menjadi pemuja setan sepertiku, Lim. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam jurang yang sama seperti bapaknya, Lim. Salim hanya diam. Isak tangis sudah tak bisa terbendung. Tangis Salim pun pecah. Dua sahabat ini pun yang sudah 10 tahun lebih tak bertemu, menangis bersama, meratapi sesuatu yang sudah jadi suratan takdir di antara mereka berdua. Lalu, selepas menitipkan wasiat tadi, masih dalam kondisi menangis, tiba-tiba saja keduanya pun tersenyum. Senyum yang begitu mengenaskan. Senyum yang seolah mereka keluarkan hanya untuk menutupi kepedihan. Selepas situasi kembali tenang, Badar seperti yang sudah kehabisan tenaga. Dia pun meminta direbahkan oleh Salim sahabatnya. Badar merasa mengantuk. Dan saat itu pula, Salim hanya mengangguk duduk diam, memperhatikan tubuh sang sahabat yang mulai mendengkur halus tertidur. Dan saat itu pula, Salim pun teringat kejadian di masa lalu. Kejadian yang mengawali perjalanan Badar. Seorang haji kaya raya di kampung Janatapa. Yang awalnya hanya seorang kuli bangunan seperti Salim. Sampai akhirnya menjadi seorang jutawan, orang paling kaya di daerah kampung mereka. 20 tahun silam, di waktu Salim teringat akan perjalanan masa lalu di tahun 2010 itu. Salim dan Badar, sedari kecil mereka memang penduduk asli dan lahir di desa Janatapa. Mereka tinggal bertetangga. Rumah Salim dan Badar itu hanya terhalang 4 rumah saja. Rumah-rumah di desa Janatapa di tahun 90-an belum terlalu padat seperti pada saat ini. Rumah-rumah masih jarang. Satu kampung saja tak lebih dari hanya 40 kakak. Salim dan Badar memang berkawan sedari kecil. Bahkan sampai berumah tangga pun, mereka berdua tetap bersama-sama mengais rejeki menjadi seorang buruh bangunan. Hanya saja, perbedaan mencolok antara Salim dan Badar itu terletak di pasangan masing-masing. Nasib Badar agak kurang beruntung karena dia memiliki seorang istri yang mempunyai sifat selalu kurang dan tak bisa menerima penghasilan Badar yang pas-pasan. Istri dari Badar
memang dulunya anak orang kaya, anak seorang juragan. Namun entah kenapa, selepas bapak si Ade, istri Badar ini meninggal, harta kekayaan yang dimiliki keluarga Ade itu begitu cepat lenyap. Bahkan desas-desus miring banyak yang mengatakan kalau bapaknya istri si Badar itu adalah seorang pemuja setan, pelaku pesugihan. Makanya ketika mati, hartanya habis begitu saja. Dan karena orang-orang taunya Ade ini anak seorang pelaku pesugihan, walaupun Ade cantik, tak ada yang mau menikahi Ade kecuali Badar. Sebenarnya Badar ada sedikit perasaan menyesal akibat pengaruh omongan orang lain yang mengatakan, "Dar, kalau kamu nikahin si Ade, hidup kamu pasti sengsara." Si Ade itu bapaknya nyugih, ikut pesugihan. Kalau anaknya gak ngikutin, pasti bakal sengsara. Mau nikah sama siapapun, pasti hidupnya blangsak, Dar. Itu omongan-omongan orang yang menyesalkan Badar malah memilih menikahi Ade. Tapi cinta mengalahkan mitos, mengalahkan kepercayaan. Badar tetap menikahi Ade. Walau akhirnya dia pun menyesal pula. Bukan menyesal karena Ade anak pelaku pesugihan, tapi menyesali sikap Ade yang tak pernah bisa bersyukur. Badar yang setiap hari kerja bangunan bersama Salim, berangkat pagi, pulang sore jam 4. Itu Badar gak lantas pulang ke rumah untuk mencukupi kebutuhan Ade yang serba ingin, serba pengen. Badar ini sampai mulung. Tukang bangunan merangkap jadi tukang rongsok. Ini loh perjuangan seorang suami untuk istrinya. Lah kita nih bapak-bapak punya bini seboros apapun, kita tetap berjuang loh buat mencukupi kebutuhan mereka. Jadi kalian yang punya istri boros, kurang bersyukur, tetap aja jangan dibuang. Usahakan bisa menuntun sampai gak seperti itu lagi. Nah, Badar biasanya mulung sambil menggunakan sepeda ontel. Di belakang sepeda ontelnya ada 2 rombong dari anyaman bambu. Tempat Badar menyimpan barang-barang rongsok seperti kardus, plastik, besi, paku, dan sejenisnya. Apapun yang bisa dijual dan menghasilkan uang, pasti Badar pungut. Badar ini gak pernah merasa jijik dan tidak pernah ada rasa gengsi. Tak jarang Badar ngorek-ngorek sampah, nyari barang-barang yang masih bisa dijual. Dan itu bukan keliling di Janatapa, tapi sampai ke desa-desa yang jauh dari tempat tinggalnya. Salim sebenarnya udah beberapa kali mengingatkan Badar agar jangan terlalu kerja diporsir seperti itu. Tapi Badar hanya berkata, "Kalau nggak kayak gini, Lim, si Ade pasti ngamuk-ngamuk di rumah. Apalagi sekarang, si Ade kan udah punya anak. Biaya makin besar juga, Lim." Ya Allah, Dar. Tapi ya masa sampai segitunya, Dar? Kamu ini nggak pernah istirahat loh. Berapa jam sih kamu tidur di rumah? Pulang jam 10, habis subuh udah berangkat kerja lagi. Ya Allah, Dar. Kasihan badanmu, Dar. Tapi Badar ini hanya tersenyum saja ketika dinasehati oleh Salim sahabatnya. Nah, satu ketika, seperti biasa kan pulang kerja, pulang nguli, Badar mulung. Nah, jam 5 itu Badar mengayuh sepeda ontelnya. 2 rombong di belakang masih kosong. Hari itu seolah adalah hari paling naas bagi Badar. Sudah 2 kampung dia lewati. Entah sudah berapa puluh tempat sampah dia korek-korek.
Badar nggak menemukan benda apapun yang bisa dia jual kembali. Jangankan dus, botol plastik aja nggak ada. Namun Badar tak putus asa. Dia terus menuju ke kampung lain yang sudah menjadi langganannya. Sampai akhirnya sekitar jam 8 malam, Badar pun masuk ke desa Talang Dadap. Saking capeknya mengayuh, Badar memilih turun dan duduk istirahat. Badar membuka tasnya dan masih ada beberapa sisa makanan. Dia habiskan sekedar untuk mengganjal perut yang sudah keroncongan. Merasa cukup istirahat, Badar pun langsung menuntun sepedanya, menoleh ke kiri dan kanan jalan, siapa tahu ada benda berharga yang dibuang oleh warga. Sampai akhirnya tibalah Badar di dekat sebuah rumah yang begitu mewah. Rumah milik seorang juragan, pemilik pabrik tepung singkong yang bernama Haji Parja. Badar menatap ke arah rumah itu. Ya Allah, kapan ya bisa punya rumah mewah seperti itu? Gimana sih ya rasanya jadi orang kaya, pikir Badar. Lalu tanpa sengaja, pandangan Badar tertuju ke tong sampah di pinggir jalan di depan gerbang rumah milik Haji Parja. Pandangan Badar pun terbelalak. Senyum langsung mengembang ketika Badar melihat tumpukan kardus di samping tong sampah Haji Parja. Buru-burulah Badar mendekat ke arah tong sampah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dapat barang rongsok, pikir Badar. Ini orang ketemu dus aja udah senang bukan main loh. Badar pun langsung mengambil satu persatu, dia lipat rapih tumpukan dus itu. Dia masukkan ke dalam rombong anyaman bambu di belakang. Namun ketika sedang memasukkan tumpukan kardus ke dalam rombong sepedanya, Badar sempat terdiam. Loh, kok tumben ya? Ini paling baru jam 8, paling malam jam 9. Tapi kok ini kampung kayak kampung mati, pikir Badar. Suasananya begitu sepi. Bahkan ketika melihat ke arah rumah Haji Parja, seperti tak berpenghuni. Waduh, tumben-tumbenan nih. Bodoh amat, pikir Badar. Dia pun kembali jongkok memunguti kardus-kardus itu. Nah, ketika mengutin kardus, tiba-tiba Badar terdiam mendengar suara ringkikan kuda. Loh, suara kuda? Kuda dari mana? Badar langsung berdiri, celingak-celinguk, namun tak melihat satu makhluk apapun. Suara kuda yang tadi terdengar beberapa kali kembali menghilang. Dan anehnya, malah membuat Badar langsung meremang bulu kuduknya. Loh, kok jadi merinding kayak gini? Ini ada apa sih? Dari mana juga suara kuda? Pikir Badar. Nah, di tengah kebingungan Badar, tiba-tiba terdengar suara kuda berlari sambil meringkik-ringkik. Baru sadarlah Badar, ternyata suara kuda itu berasal dari balik pagar besi halaman rumah Haji Parja. Loh, sejak kapan Haji Parja punya kuda? Pikir Badar. Badar ini sering loh lewat ke sana, ke Talang Dadap. Belum pernah lihat ada yang piara kuda di situ. Loh, dasar orang kaya. Kuda aja sampai dilepas di halaman, pikir Badar. Kuda itu berjingkrak-jingkrak seperti yang bahagia. Lalu Badar yang penasaran, karena suara kuda ini begitu berbeda. Rasanya ada yang aneh. Lalu Badar pun
mengintip ke dalam halaman Haji Parja lewat celah-celah pagarnya. Nah, ketika mengintip ke halaman, terlihat kuda hitam yang begitu gagah, berlarian begitu riang, memutari halaman rumah Haji Parja yang begitu luas. Badar begitu asik memperhatikan. Itu kuda pasti kuda impor, kuda luar negeri, kuda mahal, beda badannya juga, ucap Badar. Namun pandangan Badar tak sengaja tertuju ke muka si kuda, khusus ke mata. Terkejut Badar ketika sekejap Badar melihat mata si kuda berwarna merah menyala. Loh, gak salah lihat. Kok matanya merah? Pikir Badar. Merah seperti api. Lah, salah lihat kayaknya. Gak mungkin kuda matanya merah kayak api. Dasar orang kaya. Itu pasti kuda mahal lah. Pasti kuda mahal. Badar pun akhirnya kembali jongkok memunguti dus-dus tadi. Nah, ketika mengambil dus yang terakhir, loh, apa itu? Pikir Badar. Melihat kresek yang terikat. Kantung kresek. Badar pun ambil kresek itu. Dia angkat. Kok wangi ya? Pikir Badar. Dia penasaran apa isi dalam kantung kresek itu. Ikatan kantung kresek pun dibuka oleh Badar. Ketika kantung kresek terbuka, belum melihat ke dalam isi kresek, suara kuda kembali terdengar seperti yang makin bahagia. Malah suaranya begitu nyaring mendekat ke arah posisi Badar. Ya Allah, bikin kaget aja. Lalu pandangan Badar kembali melihat ke dalam isi dalam kantung kresek. Ketika dibuka, kaget bukan main Badar. Sampai gemetar tubuh Badar. Ternyata isi dalam kantung kresek itu segepok uang. Ini uang? Duit? Duit? Ucap Badar. Badar ambil tumpukan uang di dalam kresek itu. Dia angkat. Ya Allah, ini teh bener duit? Duit siapa? Ini duit. Badar seumur umur belum pernah lihat duit sebanyak itu. Duit pecahan 500 dan 1000 rupiah. Begitu tebal. Badar gemetar memegang uang yang begitu banyak. Namun aneh, uang-uang itu berbau kembang dan campuran aroma asap kemenyan. Ini uang apa? Kok baunya kayak kembang, kayak kemenyan? Tapi kalau dibuang, mending bawa saja. Badar pun langsung ikat kembali kreseknya. Dia masukkan ke dalam tas, lantas buru-buru menuju sepeda. Dia kayuh begitu kuat bertenaga. Dan ketika Badar meninggalkan gerbang rumah Haji Parja, mengayuh sekuat tenaga ingin lekas pulang, suara kuda tadi kembali terdengar semakin kencang. Dan tanpa Badar sadari, di balik jendela gelap rumah Haji Parja, sosok Haji Parja berdiri tersenyum menatap ke arah punggung Badar yang semakin menjauh dari halaman rumahnya. Singkat cerita, saking semangatnya menemukan uang yang begitu banyak, Badar yang awalnya lelah kembali bertenaga, ngayuh sepeda ampe rantai mau putus. Tepat jam 10:30 malam, Badar pun tiba kembali di Janatapak, bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, sepeda dia sandarkan di tiang rumah panggung kediamannya. Badar pun langsung mengetuk pintu memanggil-manggil adek istrinya. Dek, adek, bangun dek, bangun.
belum ada jawaban. Badar ketok kembali tuh pintu, tetap gak ada jawaban. Akhirnya Badar ke arah belakang rumah, dia gedor jendela kamar tidurnya. Pelan-pelan atuh Kang, ade teh baru tidur, habis boboin si Dede. Cepet buka atuh, Akang udah kelelahan nih, udah capek. Bentar atuh Kang, teriak ade dari dalam. Memang Ade ini gak punya adab dia. Gak sopan sama suami. Pintu belakang pun dibuka oleh ade, pintu dapur. Badar bergegas masuk ke dalam. Kang, mandi atuh kaditu bau bau. Ya Allah, Dek, bau-bau juga suami kamu. Akang bau kayak gini kan kerja buat ngasih makan kamu. Alah, ngasih makan gaya. Ngasih cuman berapa atuh tiap hari, Kang? Udah sana, Kang. Jangan ngerasa paling berjasa lah, ucap ade sambil begitu ketus. Badar yang sudah terbiasa dengan perilaku sang istri hanya menggelengkan kepala. Namun dalam hati Badar tersenyum karena sikap ade pasti berubah selepas apa yang dia tadi temukan dia berikan semua. Tas lusuh langsung dia gantung, Badar mandi. Habis mandi, Badar memanggil ade meminta makan. Ya Allah Kang, kalau mau makan ya tinggal ngambil sendiri. Itu masih ada sisa nasi sama lauk. Makan sendiri aja Kang. Dek, sekali ini aja dek. Akang mau dilayanin sama kamu dek. Walau sambil bersungut-sungut, ade pun keluar juga. Menyediakan sisa nasi dan lauk yang gak seberapa disodorkan ke Badar suaminya. Sok atuh cepat makan tah, ade mada ngantuk. Sambil duduk diam, bibir manyun. Badar pun makan. Singkatnya selepas makan, Badar langsung berkata kepada ade, Dek, kamu ambilin tas Akang yang digantung tadi. Ya Allah Kang, apalagi sih Kang? Isinya kan cuman palu sama paku. Kalau isinya duit baru ade ambilin. Ambilin dulu. Nurut sama Akang. Ya Allah ya Robi. Diambil akhirnya tuh sama ade. Disodorin ke Badar. Nah, apa sih Kang? Jangan marah-marah dulu. Badar buka tasnya itu, lalu mengambil kantung kresek. Nih, ini semua buat kamu. Apa sih Kang? Habis mulung, roti bekas, apa nasi bekas? Ya Allah dek, buka dulu. Ade pun sambil malas-malas dengan terpaksa membuka kantung kresek itu. Begitu kantung kresek dibuka, Allah Akang, ini teh bener, Ade nggak salah lihat Kang? Iya deh, kamu nggak salah lihat. Itu semua buat kamu. Akang teh bener sambil memeluk gepokan uang itu. Iya deh, itu buat kamu. Tapi bukan hasil nyolong kan Kang? Ya Allah deh, sejak kapan Akang nyolong? Itu rezeki buat kamu sama si Dede. Ambil semua. Yakin? Ya yakin. Ade yang tadinya males layanin si Badar, setelah diberi uang bergepok-gepok, langsung meluk Badar sedemikian rupa. Ini penyakit betina kayak gini. Sampai-sampai saking senengnya, malam itu juga Ade menyeret tangan Badar, dibawa masuk ke kamar sebelah dan langsung menanggalkan pakaian. Badar selaku suami yang jarang-jarang nih dilayanin sama bininya, begitu senang. Memang uang bisa mengalahkan segalanya, termasuk sifat sombongnya si Ade. Nah, singkat cerita, Ade pun keesokan paginya langsung ke warung. Dia bayar utang yang beberapa bulan nunggak, belanja berbagai macam yang sebenarnya nggak perlu dibeli pada waktu itu. Namun ya namanya perempuan kalau pegang duit seperti itu. Ya walau nggak semua, tapi rata-rata. Nah, Badar sendiri kembali kerja seperti biasa. Namun memang Badar merasakan ada yang aneh. Semenjak dia menemukan uang gepokan di depan rumah Haji Parja, Badar beberapa hari itu selalu merasa
ada yang mengikuti kemanapun Badar pergi. Entah di rumah, di tempat kerja, bahkan ketika mulung di malam hari. Badar saat mengayuh sepeda di malam yang gelap, sambil melihat barang-barang rongsokan di pinggiran jalan, Badar sesekali suka mendengar suara derap langkah kaki kuda seperti yang mengekor di belakang. Namun ketika Badar menoleh, selalu saja raib dan hilang, hanya menyisakan suara yang samar. Awalnya tidak Badar pedulikan. Namun karena terus berulang sampai 3 hari lamanya, mau tak mau Badar pun kepikiran. Sampai akhirnya malam Jumat, hari keempat pasca Badar menemukan gepokan uang di dalam kantung kresek. Selepas selesai kerja di tempat bangunan bersama Salim, Badar yang biasanya langsung mulung, hari itu ingin lekas pulang. Karena entah kenapa sedari tadi sore di tempat kerja, perasaan Badar itu gak karuan, gak jelas. Bahkan Salim sendiri agak heran. Dar, tumben gak mulung? Lagi gak enak hati, pengen cepet pulang. Gak enak hati? Sakit kamu, Dar? Enggak, Lim. Ya pengen istirahat aja lah. Capek kan tiap malam mulung. Badar hanya beralasan seperti itu saja. Singkatnya sampai di rumah kena omel sama adek gara-gara pulang terlalu sore. Namun Badar tak peduli. Pikirannya gundah. Dia coba menerka apa sebenarnya yang terjadi. Selalu ingat pula akan sosok suara, derap langkah kaki, dan suara ringkih kuda setiap malam ketika mulung. Sampai akhirnya, jam 9 malam itu, Badar pun memilih tidur, berharap esok pagi terbangun dengan suasana hati yang sudah kembali normal. Namun, baru saja mata mau dipejamkan, Badar kembali bangun. Ketika Badar mendengar lagi suara langkah kaki kuda berlari, disertai ringkikan yang saling bersautan. Badar bangun dan kembali memasang telinga mendengarkan dengan seksama. Iya, ini suara kawanan kuda. Kuda siapa masuk jana tapak? Pikir Badar. Lalu Badar membangunkan Dede istrinya. Dek, adek, bangun deh, bangun. Ada apa sih Kang? Dek, coba kamu dengar. Ini suara kuda kan, Dek? Adek terpaksa bangun. Apa sih Kang? Nah, kamu denger nih. Denger nggak nih? Nah. Emangnya di kampung kita ada yang punya delman, Dek? Delman apa, Kang? Gak ada suara apa-apa. Masa kamu gak denger? Enggak, Kang. Udah jangan ganggu adek. Adek masih ngantuk, Kang. Ucap adek yang kembali rebahan. Badar heran. Jelas-jelas dari tadi itu suara derap langkah kaki kuda lari sama ringkikannya terdengar terus. Gak berhenti. Tapi Dede istrinya gak dengar suara apa-apa. Apa salah dengar ya? Tapi suaranya makin jelas, pikir Badar. Badar pun hanya diam. Makin lama, suara lari kuda ini seperti yang berada tepat di depan rumah Badar. Loh. Kok suaranya kayak dari depan? Badar pun lantas keluar dari kamar, masuk ke ruang tamu, duduk sila. Ingin mendengarkan betul-betul beneran kuda apa cuman halusinasi Badar saja. Betul lah, tak lama suara langkah-langkah kaki kuda yang berlari malah mengitari rumahnya Badar. Gak berhenti meringkik. Seketika Badar pun mulai ketakutan. Suara ringkikan kuda ini
seperti membetot sukma Badar. Gemetar jiwa Badar. Dengan tubuh yang gemetar, Badar merangkak menuju ke dinding anyaman bambu rumah kediamannya. Begitu tiba di samping pintu, Badar dalam posisi masih merangkak, lantas mengintip lewat celah anyaman bambu. Ketika menatap ke arah luar, bertepatan dengan 3 ekor kuda berlari melintas di halaman Badar dan memang mengitari rumah Badar. Badar makin menggigil ketakutan. Terlebih lagi ketika 3 ekor kuda ini malah berdiri diam, berhenti, lantas kompak menoleh, menatap tajam ke arah Badar, seolah mengetahui Badar sedang mengintip mereka. Yang membuat Badar takut, mata ketiga ekor kuda ini begitu menyeramkan, menusuk tajam ke dalam jiwa Badar. Mata mereka berwarna kemerahan, lalu samar dalam pandangan Badar. 3 ekor kuda ini seperti yang tersenyum menyeringai, mengancam, menunjukkan taring yang mencuat muncul entah sejak kapan. Badar yang menyaksikan itu langsung pucat pasi seketika, lantas memberanikan diri, memulihkan tenaga. Dia merangkak pelan tak menimbulkan suara masuk ke dalam kamar tidurnya. Setibanya di dalam kamar, Badar langsung tengkurap. Tubuhnya menggigil ketakutan, menutup telinga ketika suara kuda kembali terdengar malam itu. Sampai akhirnya Badar pun tertidur begitu lelap. Namun teror suara dan kuda yang aneh tadi ternyata ikut masuk pula ke dalam mimpinya Badar. Dalam mimpinya, Badar berada di sebuah hutan. Hutan seperti yang pernah Badar kenali. Hutan seperti yang pernah Badar kunjungi. Loh, kok ada di sini? Ini kan ini kayak hutan pasir gedogan, pikir Badar. Sebuah hutan yang berada di antara deretan perkebunan karet yang tak jauh dari desa tempat tinggalnya. Badar memperhatikan lokasi itu. Samar-samar dia ingat waktu zaman kecil dulu sering main ke daerah sana sama si Salim. Hanya tak berani mendekat ke arah daerah pasir gedogan karena katanya tempat angker. Di tengah Badar yang sedang menatap ke sekeliling hutan, tiba-tiba Badar dikejutkan oleh suara ringkikan yang disertai bentakan. Badar pun menoleh ke belakang. Saat itulah Badar pun terkesiap, tegang, menatap 3 sosok kuda yang begitu menakutkan. Tubuhnya kuda, tapi kepalanya kepala manusia. Membawa tombak, pedang, perisai. Wajah mereka begitu sangar, mengarahkan ujung tombak dan ujung pedang ke arah Badar. Lalu membentak dan berlari mendekat ke arah Badar. Di situ Badar yang ketakutan lantas lari tunggang langgang melewati sela-sela pepohonan. Namun ketiga kuda siluman terus mengejar Badar. Sekencang apapun Badar berlari, jarak di antara mereka tak pernah berubah. Sedangkan bentakan-bentakan dari belakang terus bersahutan menggelegar, membuat Badar begitu takut. Di mana salah satu dari mereka berkata, "Badar, gas waktuna sia dibawa ku aing. Sia geus ngahakan banda aing." Dalam larinya, Badar berpikir apa maksud kata-kata makhluk di belakangnya itu. Harta apa yang sudah dia makan? Badar terus lari
Sampai akhirnya tombak yang dipegang si siluman kuda di belakang Badar dilempar dan tepat mengenai betis kanan Badar. Badar pun teriak menjerit kesakitan sampai jeritannya terbawa ke alam nyata. Badar terbangun dari tidurnya. Ade tentunya terkejut. Ngamuk-ngamuk, marah-marah, ngomelin Badar sampai si Dede, anak mereka berdua, terbangun dari tidur lelapnya, merengek menangis seperti yang mengetahui kalau sesuatu sudah terjadi kepada Badar bapak kandungnya. Badar ketika bangun dengan napas yang tersengal-sengal, keringat dingin mengucur, dia langsung meringis kesakitan, merasakan rasa perih di betis yang terkena lemparan tombak siluman kuda. Langsung Badar singkapkan kain sarung yang menutup kakinya. Namun Badar tak melihat apa-apa. Hanya ada bekas hitam seperti yang lebam. Sakitnya luar biasa. Badar pun hanya meringis menahan rasa sakit, lalu kembali berbaring, berharap ketika kembali bangun lagi di pagi hari, rasa sakitnya itu hilang. Namun ketika pagi jam 6 dibangunkan oleh adik istrinya, Badar terbangun sambil mengerang kesakitan. Tubuhnya menggigil. Adik sendiri pun kaget karena suaminya wajahnya begitu pucat, badannya panas, demam tinggi. Loh, Kang, Akang kenapa, Kang? Kok badan Akang panas? Aduh, gak tahu deh. Akang kayaknya meriang deh, ucap Badar. Ade pun lantas mengambil air hangat. Dia minumkan ke sang suami. Bertepatan dengan suara ketukan pintu dan uluk salam Salim yang menjemput Badar. Pintu dibuka oleh Ade. Loh, Dek, si Badar mana? Aduh, Kang Salim, Kang Badar sakit, Kang. Hah? Sakit? Kemarin juga sehat. Akang lihat sendiri ke kamar, Kang. Badannya menggigil, badannya panas, Kang. Salim pun melihat dulu kondisi Badar. Memang terlihat Badar yang tertutup oleh tumpukan selimut menggigil sampai gemeter tuh selimut. Dar, kamu gak apa-apa, Dar? Aduh, Lim, dingin, Lim, panas, Lim. Meriangan kamu, Madar. Udah minum obat? Badar hanya mengangguk saja. Ya udahlah, Dar, gak usah kerja sekarang mah. Biar nanti saya yang ngomong sama Mandor. Pamit dulu ya, Dar. Nanti pulang kerjalah. Saya mampir ke sini nengokin kamu, Dar. Badar pun hanya mengangguk saja tanpa berbicara. Karena menahan rasa panas dan dingin, terlebih rasa sakit di bagian betis Badar. Salim pun menuju ke tempat kerja. Singkat cerita, sore hari Salim pulang langsung ke rumah mandi dan makan. Lantas langsung menuju ke rumah Badar. Begitu sampai di halaman rumah Badar, waktu itu lepas maghrib, terdengar suara anak Badar yang rewel menangis tiada henti. Salim pun khawatir, mengetuk pintu. Pintu langsung terbuka, Salim masuk ke dalam. Si Ade lagi ngomongin anaknya. Loh, Dek, kenapa tuh anakmu? Gak tahu, Kang. Dari maghrib tadi dia gak berhenti nangis, Kang. Astagfirullahaladzim. Kasih susu. Si Badar mana? Di kamar, Kang. Masih sakit dia. Lalu Salim lantas menuju ke kamar Badar. Terlihat Badar yang masih menggigil dengan muka yang makin pucat. Melihat Salim datang, Badar pun memberi isyarat agar Salim duduk mendekat. Dar, kamu kenapa, Dar? Kok tiba-tiba kamu jadi kayak gini? Kemarin juga kan kamu sehat. Akhirnya Badar pun cerita apa yang sebenarnya Badar alami. Dari awal dia nemu duit, diikuti kuda,
Sampai kejadian semalam hadirnya 3 ekor siluman kuda mengelilingi rumah Badar. Mendengar itu semua, Salim pun kaget. Dar, maksud kamu teh Haji Parja Talang Dadap yang punya pabrik tepung? Iya Lim, Haji Parja yang itu Lim. Astagfirullahaladzim Dar. Jangan-jangan apa Lim? Enggak. Begini saja Dar, kamu diam saja di sini di rumah. Saya mau nemuin Mama Kosasi. Mau minta bantuan beliau buat ngobatin kamu Dar. Ini sakit kamu gak wajar Dar. Kenapa Salim berkata seperti itu? Salim pernah dengar rumor kalau Haji Parja yang punya pabrik tepung di daerah Talang Dadap itu katanya pelaku pesugihan. Dan ketika mendengar cerita Badar, Salim jadi curiga. Maka buru-burulah Salim keluar dari rumah Badar, langsung menuju ke rumah kediaman Mama Kosasi di ujung desa Janatapa. Singkat cerita, tibalah nih si Salim di rumah Mama Kosasi, seorang sesepuh di kampung Janatapa yang sering dimintai tolong oleh warga kampung berkaitan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Orang kesambet minta tolong Mama Kosasi, mau nyajen minta tolong Mama Kosasi, ampe mau nyarang hujan minta bantuan Mama Kosasi pula. Pokoknya Mama Kosasi ini seorang sesepuh yang multi talent, sembelih kambing bisa, mimpin tahlil juga bisa. Setibanya di depan rumah panggung Mama Kosasi, Salim lantas beruluk salam. Suara serak tua pun menjawab dari dalam. Lalu Salim dipersilahkan masuk. Ketika berhadapan dengan Mama Kosasi, Salim mencium tangan si Mama. Lalu di situ Salim pun menceritakan maksud tujuannya mengenai apa yang terjadi kepada Badar. Sebentar Jang Salim. Tadi Jang Salim bilang nemu duit di halaman rumahnya si Parja, orang Talang Dadap. Iya Ki, si Badar nemu duit waktu mulung Ki, di depan rumah Haji Parja. Sebentar, Mama juga jadi curiga. Mama mau ngecek dulu apa yang sebenarnya terjadi sama si Badar, biar Mama nggak salah nangani. Iya Ma, terserah Mama saja. Lalu Mama Kosasi pamitan dan lantas masuk ke dalam. Tak lama tercium aroma asap kemenyan menyeruak dari celah pintu kamar Mama Kosasi. Mama Kosasi sepertinya sedang ritual di dalam kamarnya itu. Lalu tak lama Mama Kosasi pun keluar dan berkata, Salim, benar memang si Badar dijadikan tumbal oleh Haji Parja. Tumbal apa Ki? Tumbal pesugihan siluman kuda Pasir Gedogan. Mendengar nama Pasir Gedogan, Salim pun terkejut. Dia tahu betul tempat apa yang namanya Pasir Gedogan. Pasir Gedogan ini seperti yang sempat Akang ceritakan waktu si Badar mimpi, adalah sebuah area hutan di antara perkebunan karet di daerah Jawa Barat, di mana Pasir Gedogan bisa dibilang adalah bagian hutan larangan, hutan terlarang, hutan yang dianggap angker, di mana para menir-menir pengelola perkebunan di zaman kolonial Belanda yang kemana-mana selalu menunggang kuda. Kuda-kudanya ini seling kabur dan pasti ketika dicari, para kuda selalu ada di daerah Pasir Gedogan, yang dimana menurut orang-orang pintar, Pasir Gedogan ini adalah istananya para siluman kuda.
Dan dikarenakan hal itu, banyak di antaranya dukun-dukun yang menjalin hubungan dengan siluman pasir gedogan, memberikan jasa pesugihan, dan salah satunya yang menganut pesugihan siluman kuda pasir gedogan adalah sosok Haji Parja. Mendengar penjelasan dari Mama Kosasi, Salim pun terkejut bukan main. Aduh, lantas gimana Ki? Saya takut kawan saya ini kenapa-napa Ki. Apa Aki bisa bantu Ki agar si Badar gak sampai mati jadi tumbal Ki? Berat sebenarnya. Aduh, tolonglah Ki, kasihan si Badar Ki. Anaknya masih kecil, baru 2 tahun Ki, masih balita. Sudah. Jangan jual kesedihan di depan Aki. Sekarang, kamu pulang terlebih dulu ke rumah si Badar. Aki mau nyiapin umbo rampe sama buat keperluan ritual. Nanti Aki nyusul ke rumahnya si Badar. Janji Ki, janji. Kamu pergilah lebih dulu. Nanti Aki nyusul. Lalu Salim pun mencium tangan Mama Kosasi, pamitan dan lantas buru-buru pulang ke rumahnya si Badar. Baru setengah jalan meninggalkan rumah Mama Kosasi. Malam itu memang begitu gelap. Di kampung saat itu belum ada listrik masuk. Penerangan hanya dari lampu-lampu teplok warga yang selepas larut malam selalu dimatikan. Suasana kampung Janatapa memang betul-betul seperti kampung orang-orang mati. Tak ada aktivitas di malam hari seperti itu. Nah, Salim yang berjalan sendiri setengah berlari terburu-buru ingin sampai di rumah Badar. Di tengah perjalanan, Salim mendengar suara ringkikan kuda dari arah belakang. Salim berhenti, terkejut bukan kepalang. Salim lantas menengok ke belakang. Saat itulah 10 meter dari arah Salim, seekor kuda hitam legam dengan mata semerah darah menyala menatap, mendengus penuh amarah. Ringkikannya seperti yang begitu berat membuat Salim ketakutan. Sadarlah Salim, kuda itu pasti kuda siluman dari pasir gedogan. Melihat sosok siluman kuda di hadapannya, Salim sadar siluman kuda itu pasti akan menuju ke rumah Badar. Lantas Salim berbalik lari sekuat tenaga sambil membaca-baca doa yang dia ingat. Dan ketika mendekat ke arah halaman rumah si Badar, sudah terdengar jeritan tangis anak Badar yang begitu memilukan. Dan suara ringkik kuda mengikuti di belakang. Loncat ke halaman rumah, naik titian tangga, Salim menggedor pintu rumahnya Badar. Pintu terbuka, Salim dengan muka yang pucat lantas masuk ke dalam. Dek, itu pintunya dek, kunci dari dalam dek. Loh, ada apa Kang Salim? Udah dek, kamu diam saja. Itu anakmu kenapa lagi dek? Gak tahu Kang, dari tadi nangisnya makin parah Kang, kasihan dia Kang. Ya Allah, ya sudah, kita tunggu saja. Tunggu Mama Kosasi datang. Kang, itu Kang, suara apa Kang? Nah, itu dek, itu siluman kuda yang ngejar Akang. Waktu tadi balik dari rumah Mama Kosasi. Ya Allah Kang, berarti apa dek? Enggak Kang, waktu itu Kang Badar pernah cerita Kang. Sudah. Akang sudah paham. Sekarang kamu masuk kamar, jangan keluar. Ade nurut, walau anaknya masih nangis. Ade tahu situasi nggak memungkinkan. Situasi agak mengancam. Ade pun lari ke kamar sebelah di samping kamar tempat tidur si Badar. Baru saja Ade masuk, pintu ada yang mengetuk di belakang membuat Salim terkejut. Sampurasun. Loh, Mama Kosasi? Pikir Salim. Salim ragu-ragu, lantas membuka pintu.
Betullah, Mama Kosasi sudah berdiri di balik pintu. Salim terkejut bukan main. Loh. Kok bisa Mama Kosasi secepat ini? Lantas, kemana kuda tadi? Nyari apa? Mama ini kan orang tua. Jangan samakan seperti kamu. Sekejap mata, Mama bisa menyusul kamu yang masih muda. Sambil tersenyum menyeringai ke arah Salim. Salim paham yang dimaksud Mama Kosasi ya tentang kesaktian. Mama Kosasi masuk, pintu pun lantas ditutup. Di dalam, Mama Kosasi menyuruh Salim untuk membakar kemenyan. Disimpan di piring-piring seng. Jumlahnya ada 5 piring. Mama, ini buat apa, Ma? Ini nanti digunakan untuk memagari rumah si Badar. Letakkan 4 arang yang sudah menyala ini di setiap sudut rumah. Taburkan kemenyan ini pula. Sekarang, Mama. Sekarang. Mama akan langsung ngurus si Badar. Baik, Mama. Salim menenteng 4 piring seng berisi arang yang sudah membara. Setiap piring seng diletakkan di sudut rumah. Lalu kemenyan ditabur. Dan seterusnya sampai 4 sudut rumah si Badar dikelilingi oleh asap kemenyan. Selepas itu Salim pun buru-buru masuk ke dalam. Terlihat Mama Kosasi sedang duduk di lantai dalam kamar Badar. Sedangkan Badar sendiri, dia terus merintih kesakitan. Salim yang penasaran pun lantas menyusul ikut duduk di belakang Mama Kosasi. Terlihat oleh Salim, Mama Kosasi yang sedang memejamkan mata. Sedang di hadapannya berbagai umbo-rampe sesaji begitu komplit. Mama Kosasi langsung mengambil segenggam kembang. Dia kepal. Dan saat itulah suara ringkikan kuda yang bersahutan. Suara langkahnya seperti kuda yang berlari layaknya kuda perang mendekat ke arah rumah Badar. Lalu ringkikan kuda yang begitu menakutkan terdengar dari balik dinding kamarnya Badar. Badar meronta-ronta menjerit-jerit kesakitan. Mama Kosasi terus menggenggam erat kembang 7 rupa di tangannya. Lantas membentak, iya budak bagian aing, lain bagian sia. Sambil langsung melempar kembang dalam genggaman. Salim terkejut. Apa maksud Mama Kosasi? Mama Kosasi tadi berkata, anak ini bukan bagianmu tapi bagianku. Iya jatah aing, lain jatah sia. Nyawa hirup anak iya jatah aing. Ucap Mama Kosasi seolah nih Mama Kosasi rebutan nyawa Badar amar si siluman kuda. Lalu rumah seperti yang bergetar. Salim ketakutan, merongkol di belakang. Saking takutnya ketika melihat Badar yang semakin meronta-ronta seperti orang yang mau melepas nyawa. Namun Mama Kosasi lantas berdiri, lalu menepuk telapak kaki Badar. Mengambil air yang sudah dicampur kembang mawar, diminum dan disemburkan ke sekujur tubuh Badar. Dan saat itulah ringkikan kuda berubah menjadi suara teriakan. Badar berhenti meronta, diam, dan langsung terdengar suara dengkuran. Badar langsung tertidur begitu pulas. Mama, ini si Badar kenapa, Mama? Gak apa-apa, tenang saja. Sukmanya baru Mama masukkan kembali ke tubuhnya. Siluman kuda itu sudah kembali ke majikannya. Sekarang ikut Mama keluar. Kita sembelih ayam untuk menebus nyawa si Badar. Ayam? Ayam apa, Mama? Di belakang rumah ada ayam milik si Badar.
Nah, ketika Mama Kosasi bilang di belakang rumah ada ayam milik si Badar. Mama sebentar Mama, itu ayam jago saya satu-satunya Mama. Celetuk si Ade dari balik kamar. Ya Allah Dek, ini buat ganti nebus nyawa suami kamu loh Dek. Tapi Kang Salim, itu ayam satu-satunya milik saya. Sudahlah Dek, nanti bakal diganti lebih baik lagi. Tapi Kang, sudahlah, ini nyawa suami kamu lebih penting. Kau kira lebih berharga ayam daripada suami kamu? Ade pun menunduk. Ini memang kurang ajar si Ade. Mama Kosasi hanya tersenyum menyeringai. Lantas berjalan diikuti Salim keluar ke arah belakang rumah. Ayam jago ternyata memang ada di dalam kandang. Begitu besar, pantas si Ade enggan menyembelih ayam jago itu. Karena kalau dijual hidup, harganya pasti mahal. Lalu detik itu pula, Mama Kosasi menyuruh Salim memegang kaki dan sayap ayam. Lalu Mama Kosasi mencabut sebuah pisau bekarat dari belakang tubuhnya. Lalu dia batang leher si ayam. Yang anehnya, ketika ayam disembelih, bukan suara ayam, tapi yang terdengar di telinga Salim adalah suara laki-laki yang seperti meregang nyawa. Walau samar, tapi begitu jelas di telinga. Modar sia, modar, ucap Mama Kosasi sambil melempar ayam jago itu. Ayam jago menggelepar-gelepar. Lantas terdiam, lenyap nyawa. Sisa hanya bangkainya saja. Lalu Mama Kosasi mengajak Salim kembali masuk ke dalam rumah. Lantas Mama Kosasi pun mencipratkan sisa air yang tadi disemburkan ke sekujur badan Badar. Badar ditepuk-tepuk kembali kaki, tangan, dada, dan kepalanya. Dan detik itu pula Badar pun tersadar, terkejut melihat Mama Kosasi berdiri tersenyum bersama Salim di sampingnya. Singkat cerita, Badar yang masih lemas belum bertenaga bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Salim pun menjelaskan singkat. Sedangkan Mama Kosasi langsung pamitan kepada Salim dan Badar karena malam yang sudah semakin larut. Sekepergiannya Mama Kosasi, Badar meminta Salim menginap menemani dirinya. Dan saat itu pula lah Salim menceritakan secara detail apa yang sudah terjadi kepada Badar malam itu. Badar pun begitu bersyukur sekaligus merasa bersalah karena belum mengucapkan terima kasih kepada Mama Kosasi. Salim hanya tersenyum saja. Masih banyak waktu, Dar. Yang penting sekarang kamu sudah selamat. Badar hanya tersenyum. Singkat cerita, esok paginya Badar betul-betul sembuh. Seperti yang tak pernah sakit sama sekali. Kaki yang tadinya nyeri kembali normal. Sampai akhirnya Badar yang teringat belum membalas jasa kepada Mama Kosasi. 2 hari selepas diobati Mama Kosasi, Badar pun berniat menemui Mama Kosasi dan membawa beberapa oleh-oleh, setandan pisang, beberapa ikat kelapa, dan sekantung beras. Menuju ke rumah Mama Kosasi selepas pulang nguli bersama Salim. Waktu itu Badar ke rumah Mama Kosasi sendiri. Ketika tiba di depan rumah Mama Kosasi bertepatan dengan adzan maghrib. Badar beruluk salam. Mama Kosasi membukakan pintu, lantas meminta Badar masuk ke dalam. Barang bawaan Badar serahkan sambil membungkuk. Badar tak henti-hentinya menciumi telapak tangan Mama Kosasi, berterima kasih atas bantuan yang sudah menyelamatkan nyawa Badar. Di situ Mama Kosasi hanya tersenyum. Lantas Badar yang memang masih penasaran menanyakan kembali perihal benar dan tidaknya
kalau Badar dijadikan tumbal, siluman kuda pasir gedogan. Mama, memang benar ya Mama. Saya teh mau dijadikan tumbal pesugihan siluman kuda pasir gedogan sama si Haji Parja. Iya, memang kamu akan dijadikan tumbal. Kalau malam itu Mama tak menyelamatkan kamu, saat ini kamu sudah terkubur beberapa kaki di bawah tanah. Sudah mati, Badar. Ya Allah, Mama. Tapi Mama, memangnya benar Mama kalau pesugihan itu bisa bikin kita kaya raya? Ya benar. Buktinya si Haji Parja. Dan kalau kamu mau pun, kamu bisa, bahkan bisa lebih kaya daripada si Haji Parja, orang Talang Dadap. Bahkan kamu bisa jadi orang paling kaya sedesa Janatapak. Kamu pun bisa, Badar. Wah, Mama, jangan bercanda dong Mama. Mama tak bercanda. Mama bicara apa adanya. Kalau kamu tertarik, Mama bisa bantu kamu mewujudkan cita-cita dan angan-anganmu. Badar terdiam. Karena malam semakin larut, Badar pun pamitan dari rumah Mama Kosasi. Diantar langsung ke halaman rumah. Sebelum Badar pergi, Mama Kosasi setengah berbisik berkata, Badar, kalau kamu tertarik, datanglah kembali, temui Mama. Kita bicarakan lebih serius lagi. Badar hanya tersenyum saja, lantas pamitan berlalu pergi dari halaman rumah Mama Kosasi. Terdengar pintu rumah Mama Kosasi yang ditutup begitu kencang, menimbulkan suara yang nyaring di malam itu. Badar terus berjalan menjauhi rumah Mama Kosasi yang memang agak terpencil. Namun ketika Badar memasuki jalan setapak menerobos kebun milik warga kampung Janatapak, Badar terkejut dan terdiam ketika dari belakang Badar mendengar suara pekikan seekor monyet yang begitu jelas. Badar menoleh ke belakang. Saat itulah Badar melihat seekor monyet memekik kencang di atap rumah Mama Kosasi. Lantas Badar yang tak berpikir yang macam-macam, dia pun buru-buru lekas pulang ke rumahnya. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Badar menjalani kembali aktivitasnya, pulang kerja dan kembali mulung, Badar mulung ke daerah Talang Dadap. Dan saat di Talang Dadap inilah bertepatan dengan Badar yang menyaksikan kerumunan orang di halaman rumah Haji Parja. Yang katanya malam itu Haji Parja, orang paling kaya yang memiliki pabrik tepung singkong, mati mendadak, hilang nyawa tanpa ada penyebabnya. Namun Badar yang menyaksikan itu semua terkejut dalam diam. Tahu betul si Badar, matinya Haji Parja dikarenakan gagal menumbalkan dirinya. Nah, selepas itu apa yang akan dilakukan oleh Badar? Dan apa pula penyebab sakitnya Badar ketika dijenguk oleh Kang Salim di tahun 2010 yang lalu? Kita saksikan di video selanjutnya.